Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian kelas 9 yang sholih dan sholihah dimana saja kalian berada, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan lancar dan penuh semangat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi bab ke-12, yaitu melestarikan tradisi Islam di Nusantara, yang merupakan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 9 SMP semester genap. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian yang berbahagia, tradisi Islam di Nusantara digunakan sebagai metode dakwah para ulama zaman itu. Para ulama tidak memusnahkan total tradisi yang telah ada di masyarakat. Mereka memasukkan ajaran-ajaran Islam ke dalam tradisi tersebut dengan harapan masyarakat tidak merasa kehilangan adat dan ajaran Islam dapat diterima. Kita sebagai generasi muda Islam harus mampu merawat, melestarikan, mengembangkan, dan menghargai hasil karya para ulama terdahulu. Mengingat zaman modern sekarang ini, ada sebagian kelompok yang mengharamkan tradisi beralasan pada zaman Rasulullah tidak pernah ada. Mereka yang membolehkan dengan dasar bahwa tradisi tersebut digunakan sebagai sarana dakwah dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kita sebagai generasi penerus Islam harus bijaksana dalam menyikapi tradisi tersebut. Memang harus diakui ada tradisi-tradisi lokal yang tidak sesuai dengan Islam. Tradisi seperti ini harus kita tolak dan buang supaya tidak ditiru oleh generasi berikutnya. Ada beberapa tradisi Islam yang berkembang hingga saat ini. 1. Halal bihalal, 2. Tabot atau tabwi, 3. Kupatan atau bakdo kupat, 4. Sekaten, 5. Grebek, 6. Grebek besar di Demak, 7. Kerobok maulid di Kutai dan pawai obor di Manado, 8. Tradisi Rabo Kasan di Bangka, 9. Dugderan di Semarang, dan 10. Budaya Tumpeng. Anak-anak, mari kita bahas satu persatu. Pertama adalah halal bihalal. Halal bihalal ini dilakukan pada bulan Syawal berupa acara saling bermaaf-maafan. Setelah umat Islam selesai puasa Ramadan sebulan penuh, dosa-dosanya telah diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, dosa kepada sesama manusia belum akan diampuni Allah jika belum mendapat kehalalan atau dimaafkan oleh orang tersebut. Oleh karena itu, tradisi halal bihalal dilakukan dalam rangka saling memaafkan atas dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan agar kembali kepada fitrah atau kesucian. Tradisi ini erat kaitannya dengan perayaan Idul Fitri. Kemudian tabot atau tabwi di Bengkulu adalah upacara tradisional masyarakat Bengkulu dan Padang untuk mengenang kisah kepahlawanan dan kematian Hasan dan Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi Muhammad SAW. Kedua cucu Rasulullah ini gugur dalam peperangan di Karbala, Irak pada tanggal 10 Muharram 61 Hijriah atau bertepatan dengan 681 Masehi. Perayaan di Tabot atau Tabwik pertama kali dilaksanakan oleh Syekh Burhanuddin yang dikenal sebagai Imam Senggolo pada tahun 1685. Syekh Burhanuddin menikah dengan wanita Bengkulu, kemudian keturunannya disebut sebagai keluarga Tabot. Upacara ini dilaksanakan dari tanggal 1 sampai 10 Muharram berdasar kalender Islam setiap tahunnya. Selanjutnya ada kupatan atau bakdo kupat. Khususnya di Pulau Jawa bahkan sudah berkembang yang namanya kupatan atau bakdo kupat ke daerah-daerah lain. Terdapat tradisi kupatan. Tradisi membuat kupat ini
biasanya dilakukan seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri. Biasanya masyarakat berkumpul di suatu tempat seperti musola dan masjid untuk mengadakan selamatan dengan hidangan yang didominasi ketupat. Kupat merupakan makanan yang terbuat dari beras dan dibungkus anyaman atau longsong dari janur kuning atau daun kelapa yang masih muda. Sampai saat ini, ketupat menjadi maskot Hari Raya Idul Fitri. Selanjutnya ada sekaten yang berada di Surakarta dan Yogyakarta. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun di Keraton Surakarta, Jawa Tengah dan Keraton Yogyakarta. Tradisi ini dilaksanakan dan dilestarikan sebagai wujud mengenang jasa-jasa para wali songo yang telah berhasil menyebarkan Islam di tanah Jawa. Peringatan yang lazim dinamai Maulid Nabi itu oleh para wali disebut sekaten, yang berasal dari kata syahadatain atau dua kalimat syahadat. Tradisi ini sebagai sarana penyebaran agama Islam yang pada mulanya dilakukan oleh Sunan Bonang. Dahulu setiap kali Sunan Bonang membunyikan gamelan diselingi dengan lagu-lagu yang berisi ajaran agama Islam, serta setiap pergantian pukulan gamelan diselingi dengan membaca syahadatain. Selanjutnya ada grebek, merupakan tradisi untuk mengiringi para raja atau pembesar kerajaan. Grebek pertama kali diselenggarakan Sultan Hamengkubuwono ke-1 oleh Keraton Yogyakarta. Grebek dilaksanakan saat Sultan memiliki hajat dalem berupa menikahkan putra mahkotanya. Grebek di Yogyakarta diselenggarakan 3 tahun sekali. Pertama, grebek Pasa Syawal diadakan setiap tanggal 1 Syawal, bertujuan untuk menghormati bulan Ramadan dan Lailatul Qadar. Kedua, grebek besar diadakan setiap tanggal 10 Dzulhijjah untuk merayakan hari raya kurban. Dan ketiga, grebek Maulud setiap tanggal 12 Rabiul Awal untuk memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Selain kota Jogja yang menyelenggarakan pesta grebek adalah Solo, Cirebon, dan kota Demak. Kemudian ada grebek besar di Demak. Tradisi ini juga merupakan upacara tradisional yang setiap tahun dilaksanakan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Tradisi ini dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah, bertepatan dengan datangnya Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban. Tradisi ini cukup menarik karena Demak merupakan pusat perjuangan Wali Songo dalam berdakwah. Kemudian ada kerobok Maulid di Kutai dan pawai obor di Manado. Di kawasan Kedaton, Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, juga diselenggarakan tradisi yang dinamakan kerobok Maulid. Istilah kerobok berasal dari bahasa Kutai yang artinya berkerubun atau berkerumun oleh orang banyak. Tradisi kerobok Maulid dipusatkan di halaman Masjid Jami Hasanuddin, Tenggarong. Tradisi ini dilaksanakan dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian lain juga di kota Manado. Untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, warga Muslim di kota Manado, Sulawesi Utara menggelar tradisi pawai obor. Obor yang dibawa berpawai oleh ribuan warga membuat jalan-jalan di kota Manado terang. Bagi warga Muslim setempat, pawai obor sudah jadi tradisi dan dilaksanakan turun-temurun sebagai simbol penerangan. Lebih lanjut, simbol penerangan itu bermakna bahwa kelahiran Nabi Muhammad adalah membawa ajaran yang menjadi cahaya penerang iman saat manusia hidup dalam kegelapan dan kemusyrikan. Selanjutnya ada tradisi Rabu Kasan di Bangka yang dilaksanakan di Kabupaten Bangka setiap tahun, tepatnya pada hari Rabu terakhir bulan Sapar. Hal ini sesuai dengan namanya, yaitu Rabu Kasan, berasal dari kata Rabu pungkasan atau terakhir. Upacara Rabu Kasan sebenarnya tidak hanya dilakukan di Bangka saja, tetapi juga di daerah lain seperti di Bogor, Jawa Barat, dan Gresik, Jawa Timur. Pada dasarnya maksud dari tradisi ini sama,
yaitu untuk memohon kepada Allah agar dijauhkan dari bala atau musibah dan bencana. Di Kabupaten Bangka, tradisi ini dipusatkan di Desa Air Anyer, Kecamatan Merawang. Sehari sebelum upacara Rabukasan di Bangka diadakan, semua penduduk telah menyiapkan segala keperluan upacara tersebut seperti ketupat, tolak bala, air wafa, dan makanan untuk dimakan bersama pada hari Rabu esok hari. Selanjutnya ada Dukderan di Kota Semarang. Tradisi ini merupakan tradisi khas yang dilakukan oleh masyarakat Semarang, Jawa Tengah. Tradisi Dukderan dilakukan untuk menyambut datangnya bulan puasa. Dukderan biasanya diawali dengan pemberangkatan peserta karnaval dari Balai Kota Semarang. Ritual ini akan dilaksanakan setelah sholat asar yang diawali dengan musyawarah untuk menentukan awal bulan Ramadan yang diikuti oleh para ulama. Hasil musyawarah itu kemudian diumumkan kepada khalayak. Sebagai tanda dimulainya berpuasa, dilakukan pemukulan beduk. Hasil musyawarah ulama yang telah dibacakan itu kemudian diserahkan kepada Kanjeng Gubernur Jawa Tengah. Setelah itu, Kanjeng Bupati Semarang atau Wali Kota Semarang dan Gubernur bersama-sama memukul beduk, kemudian diakhiri dengan doa. Yang terakhir adalah budaya tumpeng, adalah cara penyajian nasi beserta lauk pauknya dalam bentuk kerucut. Nasi tumpeng umumnya berupa nasi kuning atau nasi uduk. Cara penyajian nasi ini khas Jawa atau masyarakat Betawi keturunan Jawa dan biasanya dibuat pada saat kenduri atau perayaan suatu kejadian penting. Meskipun demikian, budaya tumpeng sudah menjadi tradisi nasional bangsa Indonesia. Tumpeng biasa disajikan di atas tampah atau wadah tradisional dan dialasi daun pisang. Ada tradisi tidak tertulis yang menganjurkan bahwa pucuk dari kerucut tumpeng dihidangkan bagi orang yang dituakan dari orang-orang yang hadir. Ini dimaksudkan untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang tersebut. Saat ini budaya tumpeng sudah menjadi tradisi nasional bangsa Indonesia. Adapun kesimpulan dari materi kali ini adalah tradisi atau budaya Islam yang berkembang di Nusantara seperti halal bihalal, tabot atau tabwik, kupatan, sekaten, grebek, grebek besar, kerobok maulid, tradisi Rabukasan, Dukderan, tumpeng, dan lainnya. Umat Islam atau generasi muda dapat menjaga kelestarian tradisi Islam dengan cara melanjutkan keberadaannya atau mengembangkannya agar sesuai dengan perkembangan zaman. Sekian dan terima kasih atas perhatian dari anak-anak sekalian. Semoga materi kali ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya para generasi muda Islam, untuk selalu mengembangkan dan melestarikan budaya-budaya yang bernilai ajaran agama Islam. Terima kasih sudah menonton video ini mulai awal sampai akhir. Kita akhiri dengan membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.